Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, biar semuanya menjawab salam, karena menjawab salam itu hukumnya sunnah. Maka karena itu, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati ya pimpinan kita, pengurus kita, yakni di tempat Masjid Dar-Rozak, dan saya tidak menyebutkan nama-namanya satu persatu, tetapi saya tidak membosan-bosannya untuk takzim dan menghormati beliau. Dan yang saya hormati juga Ustaz kita, yakni Ustaz Halum, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu. Baik, pertama-tama mari kita bersama-sama menguji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, sehingga alas canggih pun tidak bisa menghitungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sangat banyak bagi kita. Di antaranya adalah nikmat kita bisa berduduk ini di tempat masjid yang insyaallah penuh dengan keberkahannya ini. Alhamdulillah. Maka dari itu patut kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi artinya adalah bahwa barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmatnya. Dan sebaliknya, apabila kalian mengingkari nikmatku, kata Allah, maka pasti azabku sangat pedih bagimu. Oleh karena itu, patut kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, baik nikmatnya sedikit maupun banyak, maka harus mensyukurinya. Baik, selawat dan salam, tak lupa kita haturkan selawat kepada Nabi kita, yakni yang mulia Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berkat beliaulah kita bisa menikmati agama Islam ini yang sangat indah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu mari kita berselawat kepadanya dengan kita membaca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kata Rasulullah SAW juga, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan memberikan rahmat baginya 10 kali. Oleh karena itu, apabila kita banyak-banyak berselawat, apalagi di akhir zaman ini, kita disunahkan untuk berbanyak-banyak membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Baik, langsung saja saya sebagai pembawa acara, yakni acara susunan sebagai berikut. Acara pertama yakni pembukaan, dan acara kedua yang insyaallah pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga yakni acara tausiah atau pidato yang insyaallah akan disampaikan oleh saudara kita Ustaz Fahrul Razi, dan terakhir yakni doa sekalipun penutup. Baik, agar lebih barokahnya acara kita pada malam hari ini, mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita, yakni Ustaz Wisnu. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha besar Allah. Jadi begitulah tadi bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh tadi saudara kita yang sangat luar biasa dan indah banget, sehingga kita bisa menikmati keindahnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan semoga kita semua yang mendengarkannya kita bisa selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, acara selanjutnya yakni pembaca baik, acara selanjutnya yakni tausiah atau pidato yang akan disampaikan oleh saudara kita yakni Ustaz Fahrul Razi, dan beliau adalah jauh-jauh dari Lombok ke sini untuk menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Bagi jamaah yang bisa hadir di sini, mohon diperhatikan dan kita harus menghormati beliau. Kepada Fahrul Razi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ustadz kita, Ustadz Halub. Yang sama-sama kita hormati teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sebelum nikmat sakit kita, nikmat sempat sebelum nikmat tidak sempat kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berbarokah ini. Alhamdulillah wa syukru. Yang kedua kalinya, tak lupa kita layangkan sholawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, yang telah membawa umatnya dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang, dengan kata lain minal zulumati ilan nuri. Saudara-saudara sekalian, ikhlas itu sulit. Dalam hal ini saya akan memberikan sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Zinnun yang berbunyi, hadis ini terdapat dalam kitab At-Tibyan yang berbunyi, wa an Zinnuni rahimahullahu taala qala salasun min alamatil ikhlasi istiwa'ul madhi wa dhammi minal ammah wan nisyanu ru'yatal amal fil amal wa qatida'u thawbal amal fil akhirah. Ada tiga tanda keikhlasan. Yang pertama, sama baginya pujian dan celaan dari manusia. Yang dimaksud adalah sama baginya celaan dan pujian adalah
dia dipuji tidak melayang, dihina tidak tumbang. Itu namanya ikhlas. Ini baru ikhlas yang pertama. Ini boleh dikatakan sangat sulit. Siapa yang dipuji tidak melayang itu jarang tuh. Pasti ketika seseorang dipuji akan melayang. Terus jika dia dihina, pasti dia akan tumbang. Pasti akan pesimis jadinya. Itu. Jika kita mau menjadi orang ikhlas, harus kita melewati satu tahap dulu. Yang pertama, istiwa'ul madahi wa dhammi minal ammah. Yang kedua, an-nisyan ru'yatil amal fil amal. Apa arti an-nisyan? Melupakan ru'yatil amal fil amal. Maksudnya di sini adalah berusaha melupakan melihat pengaruh amal itu pada amal-amal yang lain. Maksudnya di sini ketika si fulan, si A mempunyai kebaikan kepada si B, tapi si A melupakan kebaikannya. Dia tidak mengingat kebaikannya. Maksudnya di sini dia mengingin balasan gitu. Ketika si A telah berbuat baik kepada si B, dia langsung melupakan kebaikannya. Dia tidak mengingatnya lagi. Dia tidak berharap dibalas kebaikannya oleh si B. Itu yang dinamakan ikhlas. Ini ikhlas yang kedua. An-nisyan ru'yatil amal fil amal. Terus yang ketiga, ini sungguh sangat sulit nih, yang sangat luar biasa. Waqtida'u saubal amal fil akhirah. Mengharapkan balasan semua pekerjaan yang kita kerjakan di dunia, yaitu di akhirat. Itu yang ditandakan 3 tanda ikhlas tadi dari Dinnun. Terus setelahnya disebutkan lagi dalam kitab At-Tibyan, wa an Fudail bin Iyad rahimahullahu qala tarkul amal li ajalin nasi riya'un wal amal li ajalin nasi syirkun wal ikhlasu ayyu'afiyaka minhuma. Ini penjelasannya sangat dalam. Tarkul amal li ajalin nasi riya'un. Kita meninggalkan sebuah pekerjaan takut, kita meninggalkan sebuah pekerjaan karena takut sudah riya. Kok bisa riya sih? Kenapa? Karena kita sudah takut dilihat. Itu sudah masuk riya. Tarkul amal li ajalin nasi riya'un. Intinya khaufur riya'i riya'un, takut riya sudah riya. Jadinya ketika kita berbuat suatu kebaikan, sebuah amalan, misalkan kita mengerjakan sholat sunnah, nanti takut saya dikira riya ini. Dilihat nanti sama para jamaah dikira riya nanti ini. Nanti dikira saya seorang rajin, itu sudah riya. Khaufur riya'i riya'un, takut riya sudah riya. Terus yang kedua, tarkul wal amal li ajalin nasi syirkun. Dan pekerjaan karena manusia itu sudah syirik. Kenapa bisa syirik? Udah jelas kita mengerjakan sesuatu bukan karena Allah, karena manusia. Itu sudah masuk syirik. Jadinya kita menduakan Allah. Jadinya ketika kita ibadah hanya seolah-olah ingin dilihat oleh manusia, udah masuk syirik itu. Kita sudah mendoakan Allah jadinya. Wal amal li ajalin nasi syirkun. Terus ikhlasnya di mana nih? Ikhlasnya di antara keduanya, di antara riya dan syirik. Wal ikhlasu ayyu'afiyaka minhuma. Dan ikhlas itu menyelamatkan kita dari keduanya. Jadi ikhlas di antara riya dan syirik. Jadi ini harus kita hati-hati. Yang harus kita perhatikan ini antara riya dan syirik ketika kita mengerjakan suatu kebaikan. Kebanyakan di luar itu nanti kebanyakan mau dilihat manusia lah, mungkin takut dikira riya, itu padahal sudah riya. Terus untuk menutup kultum kali ini, siapa yang tahu ibadah sebuah pekerjaan yang pahalanya sama besarnya dengan haji mabrur? Apa itu amalannya? Apa amalannya? Islahu dzatil bayyin. Apa arti islah dzatil bayyin? Memperbaiki hubungan manusia dengan manusia yang lain. Maksudnya di sini ketika misalkan kita sebut langsung si Adnan mempunyai masalah dengan si Reza. Terus yang menengahi di sini si Jamal. Jadinya si Jamal mendapat pahala seperti pahala orang yang haji mabrur tadi, karena dia sudah menengahi. Itu amalan yang pahalanya sama dengan haji mabrur. Islahu dzatil bayyin.
dzatil bayyin. Itu sama ganjarannya dengan haji mabrur. Ketika kita memperbaiki hubungan manusia dengan manusia lainnya. Terus nanti ketika misalkan si Adnan nih mencela si Reza, tapi si Reza tidak bisa membalas karena mungkin si Reza lebih kecil. Tapi setelah 2 bulan mungkin si Reza latihan sudah mulai besar, sudah mulai besar, jadinya dia bisa membalas si Adnan. Tapi jika si Reza memaafi si Adnan itu lebih baik. Yang dalam istilah Arab itu al-afu indal maqdirah, memaafkan ketika mampu. Ini ganjarannya sangat besar. Ketika kita mampu membalas tapi kita memaafkan, itu lebih besar pahalanya. Al-afu indal maqdirah, ketika kita mampu untuk membalasnya. Jadi dalam Islam kita diajarkan untuk saling memaafkan. Jadi mari kita saling memaafkan antara teman kita, hubungan kita. Ketika kita mampu membalas, sudah jangan dibalas. Ya, itu anggap itu nanti antum harapkan kebaikan balasan dari antum kerjakan itu di mana? Di akhirat. Waktu usau bil amal bil akhirah. Taib. Mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita Fahrul Razi yang sudah menyampaikan pidatonya yang sangat menyentuh ke dalam hati kita, Masya Allah. Yaitu bagaimana yang judul tentang ikhlas, bahwa ikhlas adalah salah satu yang sangat penting kita membawanya. Ketika kita dalam sholat kita harus ikhlas. Apapun yang kita kerjakan maka harus mengikhlaskan semuanya. Mungkin itu saja penyampaian atau penampilan pidato kita pada malam hari ini. Semoga dengan penampilan pada malam hari ini bisa kita bisa kita memperbaiki lebih baik lagi, agar lebih masa akan datang lagi kita akan lebih bagus penampilan daripada malam hari ini. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata saya kurang menyenangkan atau kurang enak maka mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.